Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dan anak-anakku semuanya kelas 9. Kita sudah mulai mengawali pembelajaran IPS pada semester 1 di tahun pelajaran ini, tahun 2020, tahun 2021. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Pertama, pada bab ini kita mulai dengan bab interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya. Sebab letak dan luas benua Asia dan benua lainnya di dunia ini atau di permukaan bumi ini ada 5 benua yang dihuni oleh manusia. Ada benua Asia, ada benua Amerika, ada benua Eropa, ada benua Afrika, dan benua Australia. Namun masih ada satu benua lagi yang tidak pernah dihuni oleh manusia, yaitu benua Antartika, yang disebut juga dengan benua putih, karena di situ benuanya ditutupi oleh salju yang berwarna putih, sehingga disebut dengan benua putih. Oke anak-anak, sekarang kita mulai dengan yang pertama, yaitu benua Asia. Kita mulai dengan letak dan luas benua Asia. Letak benua Asia berada di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara, yang luasnya sekitar 44 juta kilometer persegi. Nah, luas benua Asia ini merupakan yang pertama atau yang terluas dari benua-benua yang lain dibanding dengan benua Amerika, benua Eropa, dan Afrika atau Australia. Sebelumnya, dari letak benua Asia itu sendiri di lintang 11 derajat sampai 80 derajat lintang utara, ini mempengaruhi terhadap iklim dari benua Asia, sehingga di Asia terdapat iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Di daerah iklim tropis contohnya ada di Indonesia dan di daerah sekitar Asia Tenggara, ini mempunyai iklim tropis. Selanjutnya yang berada di sekitar 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 44,5 derajat lintang utara itu memiliki iklim subtropis, sedangkan di 44 derajat sampai dengan 60 derajat mempunyai iklim sedang, dan di lebih dari 66,5 derajat lintang utara mempunyai iklim kutub atau disebut dengan iklim dingin. Nah, kita lanjutkan dengan batas-batas benua Asia. Di sebelah utara merupakan Samudra Arktik, di sebelah selatan Samudra Hindia, di sebelah barat benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Sedangkan di sebelah timurnya ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Sedangkan pembagian wilayah benua Asia, ini ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Kita, negara Indonesia, merupakan bagian dari Asia Tenggara.
Kita lihat pembagian wilayah benua Asia. Nah, ini ada warna-warni di peta pembagian wilayah benua Asia. Ini merupakan bagian-bagian yang membedakan antara Asia Utara, Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah. Yang kuning, yang berwarna kuning, Indonesia dan sekitarnya, itu wilayah bagian dari benua Asia Tenggara. Yang warna merah muda itu bagian dari Asia Selatan, yang warna hijau Asia Barat, yang warna krem itu Asia Timur, dan warna oranye itu Asia Tengah. Di sebelah selatannya Asia Selatan, di situ ada Samudra Hindia. Di sebelah timur dari Asia Tenggara juga Asia Timur ada Samudra Pasifik, dan sebelah utaranya ada Rusia, sebelah baratnya ada Eropa, ada Laut Kaspia dan Laut Tengah. Nah, anak-anak, ini bagian dari wilayah benua Asia. Kita lanjutkan yang kedua, benua Amerika. Di mana benua Amerika? Di sini, letak dan luas dari benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Kalau kita lihat dari letak lintangnya di sini, kita akan tahu bahwa benua Amerika itu membentang dari utara sampai selatan, jadi panjang bentuknya. Di sini juga berpengaruh terhadap iklimnya. Mempunyai iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan juga iklim dingin. Luasnya 42.057.100 km persegi, merupakan benua terluas kedua setelah Asia. Batas dari benua Amerika, sebelah utara Samudra Arktik, sebelah selatan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Sebelah timur Samudra Atlantik dan sebelah barat Samudra Pasifik. Sedangkan pembagian wilayah benua Amerika terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Kita lihat bagaimana peta dari benua Amerika. Nah, kita lihat bahwa benua Amerika itu letaknya memanjang mulai dari Samudra Arktik sampai ke selatan. Nah, yang berwarna kuning itu Amerika Utara, yang berwarna hijau Amerika Tengah, yang berwarna merah muda Amerika Selatan. Amerika Serikat berada di Amerika Utara. Meksiko ada di Amerika Tengah, sedangkan yang berada di selatan Amerika Selatan itu terdapat negara-negara kecil, negara Brazil, Peru, Argentina yang terkenal dengan sepak bola. Benua Amerika ini disebut dengan benua merah karena benua Amerika itu banyak terdapat dari suku Indian, di mana suku Indian ini kulitnya berwarna merah, bukan berarti warnanya merah, tapi sering melumuri kulitnya dengan warna merah, sehingga disebut dengan benua merah. Kita lanjutkan kembali yang ketiga, yaitu benua Eropa. Di mana benua Eropa? Sini letaknya berada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Ini kalau kita lihat bahwa benua Eropa ini berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Jadi berada di utara.
tidak ada iklim tropis, yang ada adalah iklim subtropis sampai dengan iklim dingin. Luasnya sekitar 10.355.000 km persegi. Batas-batas benua Eropa: sebelah utara Samudra Arktik, sebelah selatan Laut Tengah, sebelah barat Samudra Atlantik, dan sebelah timur benua Asia. Nanti kita bisa melihat di petanya sehingga kita tahu di mana Samudra Arktik, di mana Laut Tengah, di mana Samudra Atlantik, dan benua Asia juga. Jadi benua Eropa itu berbatasan langsung dengan benua Asia yang dibatasi oleh pegunungan Ural. Nah, sekarang pembagian wilayahnya ada Eropa Utara, ada Eropa Timur, ada Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Kita lihat peta dari benua Eropa. Nah, ini peta dari benua Eropa. Jadi wilayahnya tidak berada di sekitar garis khatulistiwa, tapi di utaranya garis khatulistiwa, sehingga iklimnya tidak ada iklim tropis, yang ada iklim subtropis, iklim sedang, dan juga iklim dingin. Benua Eropa disebut juga dengan benua biru. Kenapa? Karena benua Eropa ini penduduknya matanya berwarna biru, sehingga disebut dengan benua biru. Ya, rasnya ras Kaukasoid, ras yang mempunyai warna kulit putih dan bermata biru. Kita lanjutkan. Yang keempat, benua Afrika. Kalau kita bicara benua Afrika, ini pasti yang terbayang pada benak kita adalah orangnya yang hitam-hitam dan rambutnya keriting. Di mana benua Afrika? Di sini letak dan luas benua Afrika. Letaknya berada pada 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Luasnya sekitar 30.290.000 km persegi. Lebih luas dibandingkan dengan benua Eropa. Jadi yang ketiga benua Afrika, luas yang ketiga. Iklimnya di sini membentang antara utara sampai selatan, jadi tetap melewati garis khatulistiwa, sehingga di situ terdapat iklim tropis di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan. Itu yang mempunyai iklim tropis. Sedangkan yang 23 sampai 35 derajat itu mempunyai iklim subtropis. Dan yang 23,5 derajat lintang selatan sampai 34 derajat lintang selatan juga mempunyai iklim subtropis. Jadi di benua Afrika ini iklimnya panas, dipengaruhi juga dengan banyaknya gurun, padang gurun di Afrika. Batas-batas dari benua Afrika: sebelah utara Laut Tengah, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Hindia, dan sebelah barat Samudra Atlantik. Di mana nanti kita bisa lihat pada peta sehingga kita tahu mana batas-batas dari benua Afrika. Yang kemudian pembagian dari wilayah Afrika, ini ada Afrika Utara, ada Afrika Timur, ada Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Coba sekarang kita lihat di mana peta pembagian wilayah benua Afrika. Nah, di sini pembagian dari wilayah benua Afrika. Yang berwarna biru itu Afrika Utara, yang berwarna hijau Afrika Barat, yang berwarna merah muda Afrika Tengah, yang berwarna kuning Afrika Timur, dan yang berwarna merah itu Afrika Selatan.
Itu ada Kepulauan Madagaskar masuk dari Afrika Timur. Kepulauan yang mencil sendiri, yang terpisah dari benua Afrika, tapi tetap bagian dari benua Afrika, yaitu Afrika Timur. Benua Afrika ini terkenal dengan benua hitam. Karena apa? Karena penduduknya yang berkulit hitam. Sebagian besar penduduknya kulitnya berwarna hitam, yaitu ras Negroid. Yang ciri-cirinya mempunyai kulit hitam, rambut keriting, hidung lebar. Nah, itu. Jadi sama di Indonesia juga ada yang mempunyai ras Negroid seperti itu, seperti di Papua. Itu mempunyai ras yang sama dengan di Afrika, ras Negroid. Kita lanjutkan dengan yang kelima, yaitu benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang paling kecil di antara benua-benua yang lain. Satu benua tersebut hanya ada satu negara, yaitu negara Australia, meskipun membawai dari beberapa negara bagian lainnya. Nah, di mana letaknya? Letak dari benua Australia itu 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur, dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Nah, ini kebalikan dari benua Eropa. Kalau benua Eropa berada di sebelah utara garis khatulistiwa, tapi kalau benua Australia ini berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Nah, di situ hanya kecil, yang luasnya hanya 8.945.000 km persegi. Hanya mempunyai iklim tropis dan subtropis dan sedikit iklim sedang. Tapi di sini di Australia merupakan padang rumput yang luas, sehingga penduduknya juga sebagian besar itu melakukan pekerjaan peternakan. Kita lanjutkan. Batas-batas dari wilayah benua Australia. Sebelah utara ada Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur ada Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Coral. Sebelah selatan ada Samudra Hindia, dan sebelah barat juga ada Samudra Hindia. Nah, Australia terdiri atas 8 negara bagian, jadi satu negara tapi ada 8 negara bagian. Ada Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. Kita lihat bagaimana peta dari benua Australia. Nah, ini peta dari benua Australia dengan negara bagiannya masing-masing. Nah, Australia ini yang terkenal adalah hewan. Hewan yang terkenal di Australia apa? Hewan kanguru. Ini yang terkenal, dan burung cendrawasih. Khasnya di Australia itu. Penduduknya di Australia ini penduduk aslinya namanya suku aborigin, namun di Australia ini dipenuhi oleh penduduk pendatang, khususnya dari benua Eropa. Ini banyak penduduk Eropa itu yang masuk ke Australia menjadi penduduk di Australia. Bagaimana anak-anak? Paham dengan yang Ibu jelaskan? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.